هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati akhwati yang dimuliakan Allah, dalam serial bersama ayat mulia kali ini kita masih bersama dalam pembahasan 10 kiat yang insya Allah dapat membantu menciptakan khusyuk di dalam salat. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa poin, beberapa kiat. Di sini saya sebutkan secara singkat sebelum kita masuk kepada kiat-kiat yang lain. Yang pertama, kita persiapkan sebaik-baiknya sebelum sholat. Di sini ada kekhusyuan di dalam persiapan. Jadi kita tinggalkan di sini segala sesuatu yang terkait dengan keduniaan, baik dalam tugas-tugas kita di rumah ataupun di tempat kerjaan atau kegiatan-kegiatan lain. Semuanya kita fokuskan untuk persiapan ke arah sholat, karena kita akan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dengar suara azan, kita semuanya kita mobilisasikan untuk ke arah sholat. Yang kedua, kita melakukan wudhu dengan sebaik-baiknya. Artinya wudhu ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita basuh segala anggota badan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Artinya jangan sampai ada yang luput kena air. Makanya waktu kita wudhu basuh tangan kita celah-celah jari ini kita bantu basuh dengan tangan, begitu juga kaki, terutama tumitnya itu kita bantu usap tangan dengan air. Kalau yang ada cincin, digoyang-goyangin cincinnya supaya air itu masuk. Begitu juga yang ketiga, kita menghilangkan segala sesuatu yang berpotensi untuk mengganggu salat kita. Artinya kalau kita ada HP, kita matikan dulu HP-nya. Segala komunikasi dengan manusia sudah kita tutup dulu, karena kita akan komunikasi dengan Allah. Terus yang lagi masak umpamanya dikecilkan dulu atau dimatikan dulu supaya nanti tidak terganggu di dalam salat. Dan hal-hal yang mungkin akan mengganggu atau berpotensi mengganggu salat kita tiadakan dulu, kita hilangkan dulu. Yang keempat, thama'ninah di dalam salat, yaitu memberikan gerakan itu hak-haknya. Artinya jangan terlalu terburu-buru di dalam melakukan salat. Thama'ninah ini seperti pernah kita tegaskan bahwa thama'ninah di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah rukun, wajib. Jadi tidak boleh salat itu terburu-buru. Saya kira pembahasan kita kemarin itu sampai kepada thama'ninah. Dan yang kelima yaitu khusyuk dalam pikiran, ya, fokuskan dalam pikiran dan hati kita hanya kepada Allah, bahwa kita itu sedang komunikasi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya terkadang memang ada saja tuh dalam kita sholat tuh dadakan, ya, artinya tiba-tiba datang pikiran-pikiran terlintas yang datang dalam waktu kita sholat. Mungkin ya ibu-ibu kalau lagi sholat subuh baru aja Allahu Akbar langsung ingat, ntar siang mau masak apa ya? Masak ikan apa ayam? Ada ikan, ada ayam. Babanya anak-anak sukanya ikan, tapi anak-anak sukanya ayam. Sudahlah ayam aja lah. Terus ayamnya kita apain ya? Kita goreng, kita apain? Lah yang hal-hal seperti ini yang mungkin saja muncul itu langsung kita kembali, ya, berfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan dibawa yang terlintas dalam pikiran kita itu diajak ngobrol begitu atau diajak diskusi. Karena kalau kita ajak berpikir, menerawang, ini akan bisa membatalkan sholat kita, karena niat kita kan untuk sholat. Artinya kalau terlintas sesuatu langsung kita alihkan bahwa kita itu sedang sholat, kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang memang ada saja. Kadang-kadang kalau kita lagi sholat timbul, wah ntar nih mau kondangan nih, kita naik apa nih ya? Kita naik Gojek atau kita bawa mobil sendiri. Tapi kalau bawa mobil sendiri nanti macet, susah nanti parkirnya.
Terus nanti kita jalan sama siapa ya? Kita samper pulang aja dah bareng-bareng. Aduh, tapi kalau pulang tuh orangnya lambat banget, jadi repot. Atau kita ajak pulang aja dah. Enggak, kalau pulang itu makanan banyak banget, malu. Nah, yang hal-hal seperti ini yang mungkin timbul itu jangan sekali-kali dibawa, diajak pikiran ini sampai kita diskusikan, sampai kita ajak ngobrol, seperti kita ajak rapat begitu. Nah, ini akan membatalkan sholat. Makanya pada waktu datang terlintas pemikiran yang datang tiba-tiba, itu langsung kita alihkan, kita komunikasikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu sedang sholat. Yang keenam itu upayakan untuk menghayati bacaan dan gerakan sholat. Ini juga akan membawa insya Allah kepada kekhusyuan di dalam sholat. Kita berusaha untuk membaca Al-Fatihah. Apa sih maknanya Al-Fatihah? Padahal di sini yang merupakan ummul kitab, karena di situ ada semuanya makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maknanya ruku? Apa sih maknanya sujud? Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Apakah ada yang lebih agung daripada Allah? Pada waktu kita takbir Allahu Akbar, apakah ada yang lebih besar dari Allah? Makanya diminta juga kita untuk mengetahui arti dari bacaan yang kita baca. Surat-surat yang kita baca setelah surah Al-Fatihah itu juga kita hayati artinya, bahwa ayat-ayat ini, Al-Quran ini adalah diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW kepada kita, seolah-olah Al-Quran ini diturunkan kepada kita, mengajak kita komunikasi, Allah bicara kepada kita. Ini akan insya Allah menciptakan kekhusyuan kita di dalam sholat. Hayati segala gerak-gerik kita. Waktu sujud kita hayati, bacaannya kita hayati. Ya, di sini akan membawa kepada kita kekhusyuan insya Allah, karena kita mengerti apa maksud dari bacaan, apa maksud dari sujud, apa maksud dari ruku, dan lain sebagainya. Terus yang ke-7, upayakan untuk memandang tempat sujud di dalam sholat. Waktu kita berdiri, kita pandang tempat sujud. Jangan kita sholat di masjid, di baris depan, atau kita lihat tulisan kaligrafi di depan, hiasan yang indah, atau pandangan kita ke langit-langit, ke atas. Ini sangat dilarang oleh baginda Rasul SAW, yang larang untuk melihat pandangan yang tidak perlu, melihat ke langit-langit, atau melihat sesuatu yang akan mengganggu sholat kita. Terkadang kita sholat ada kaos orang yang di sop depan, tulisan, ada gambar Messi, ada tulisan partai, ada lambang partai dan sebagainya. Itu jangan dilihat, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Ya, makanya kalau orang yang mau sholat ke jamaah, ke masjid, ya upayakan jangan memakai baju yang banyak tulisannya lah, apalagi tulisannya di belakang, yang akan membantu orang-orang, yang akan mengganggu orang-orang yang berada di belakang, ya. Apalagi tidak melihat kepada tempat sujudnya. Makanya kita diminta untuk dalam sholat ini hanya menengok atau melihat atau memandang tempat sujud kita. Ini juga insya Allah akan membantu kekhusyuan di dalam sholat kita. Yang ke-8, upayakan sholat kita ini adalah sholat perpisahan, sholat terakhir. Jadi kita tidak akan melakukan sholat lagi. Bayangkan kalau kita ini adalah sholat terakhir, kita akan berjumpa dengan Allah, bahwa ini adalah kesempatan akhir kita dalam sholat. Kita membayangkan bahwa ini adalah sholat wada, yakni sholat muwaddi, sholat perpisahan, dan kita tidak akan sholat lagi. Sekarang umpamanya kita sholat subuh, kita merasa bahwa kita tidak akan sholat subuh lagi, ini adalah sholat terakhir. Bagaimana kira-kira sholat kita? Kita akan melakukan sujud yang panjang, bacaan yang panjang, doa-doa yang panjang. Kita akan menangis. Karena apa? Karena ini adalah sholat terakhir. Nah, orang mau pergi haji aja kadang-kadang perpisahan dengan keluarganya itu ngulun-ngulun, nangis-nangis. Apalagi ini. Kita merasa sholat kita adalah sholat perpisahan. Kesempatan kita berada di dunia ini hanya ini, untuk mengabdi kepada Allah, untuk sholat kepada Allah sebagai ibadah yang paling terbaik. Bagaimana kira-kira
Jadi kita anggap sholat kita ini adalah sholat yang terakhir bagi kita, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Ini akan membawa kepada kekhusyuan di dalam sholat, insya Allah. Ini yang ke-8. Yang ke-9, yakinkan bahwa sholat itu adalah kebutuhan dan bukan hanya kewajiban. Kita yakin bahwa sholat kita ini adalah kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia atau hamba yang lemah ini, yang kita umpamanya sehat, gampang, dengan mudah dibuat sakit oleh Allah. Yang tadinya kita Masya Allah pintar, dengan mudah dibuat hafalan kita itu hilang dengan seketika. Yang tadinya kita ini gagah, bisa seketika kita lemah. Artinya kita membutuhkan sesuatu yang kita bisa dapat mengadu, kita bisa dapat bersandar kepadanya, di naungannya, tempat kita munajat. Artinya bahwa kita ini butuh sesuatu yang kita bisa ketenangan jiwa, mengadu kepada sesuatu yang kita itu membuat kita itu nyaman, membuat kita itu tenang. Karena sholat itu sebenarnya suatu mujizat, kita itu bisa kembali vitalitas, kita itu kembali segar kembali. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita sedang safar dalam bepergian, kita bawa mobil capek, terus di perjalanan kita berhenti di masjid untuk sholat zuhur atau sholat asar, kita istirahat di situ, sekalian kita wudhu, kita sholat. Bayangkan baru kita wudhu saja tuh terasa kita sudah sehat kembali, kita sudah segar kembali, kita sudah vitalitas kembali. Ya baru dengan wudhu itu yang tadinya capek, penat itu, mata ngantuk tuh segar semuanya. Ini memang kita butuh kesegaran, kita butuh. Belum lagi waktu dalam keadaan sholat. Dalam sholat itu sudah kita menemukan kelezatan, kita menemukan kenikmatan tersendiri. Apalagi di dalam safar umpamanya, di mana orang-orang pada repot semuanya. Tahu-tahu kita di stasiun atau di pelabuhan, kita melakukan sholat dengan tenang. Itu kita segar, kita nikmat, kita nyaman. Di sini bahwa kita itu butuh sholat, itu kita butuh. Artinya insya Allah kita akan menemukan kekhusyuan di dalam sholat. Karena kalau misalnya hanya sekedar kewajiban, kadang-kadang kita lakukan dengan seadanya, tidak begitu memaknai makna sholat, tahu-tahu dengan cepat dilakukan, sudah kewajiban saja kok. Tidak seperti itu yang diharapkan. Yang 10 atau yang terakhir, jadikan sebelum kita sholat ini kita buka dengan sholat qobliyah. Artinya ada beberapa sholat fardu, sholat wajib itu yang didahului dengan sholat sunat qobliyah, baik yang muakkad ataupun ghair muakkad. Jadi kita sholat sebelum sholat subuh, kita sholat 2 rakaat sholat sunnah qobliyah. Sebelum sholat asar kita sholat sunnah juga. Sebelum sholat isya, ya itu kita lakukan sholat. Jadi sebagai pembuka. Jadi pada waktu sholat utamanya itu kita akan insya Allah mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Terus kita tutup dengan sholat ba'diyah juga, seperti setelah sholat isya, seperti setelah sholat zuhur, sholat maghrib, tapi tidak setelah sholat asar atau sholat subuh, karena tidak ada sholat sunnah ba'diyah setelah sholat itu. Hal-hal ini insya Allah akan membuat kita itu khusyuk di dalam sholat. Ini secara singkat ya 10 kiat yang insya Allah akan menciptakan khusyuk di dalam sholat. Sebenarnya banyak, bisa lebih dari ini, tapi saya cukupkan dengan 10 kiat ini. Kalau kita dapat lakukan, insya Allah akan membawa kekhusyuan di dalam sholat. Tapi minimal kita dapat lakukan hal-hal yang dapat kita lakukan. Artinya masalah waktunya, masalah wudhunya, masalah menghilangkan segala potensi yang akan mengganggu sholat, itu kita dapat lakukan. Memang kadang-kadang ada yang sulit, seperti kadang-kadang kalau kita lagi sholat datang pikiran-pikiran, itu kan bukan dari kita, itu kan bukan kuasa kita, tapi kita bisa ya menghilangkan hal itu. Kalau datang langsung kita kembalikan atau fokus kepada sholat kita. Ini saja
yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.